وجريمة موصوفة من حقنا الرد. Hizbullah akan meluncurkan aksi balas dendam buntut Israel melakukan serangan yang berbuntut terbunuhnya Komandan Haitham Ali Al-Tabatabai dan rekan-rekannya. Sekretaris Jenderal Hizbullah Syekh Naim Qasim pun bersuara. Mengutip Al-Mayadin pada 29 November, pernyataan itu diutarakan oleh Qasim pada upacara peringatan pemimpin yang gugur 28 November 2025. Perlu diketahui di awal, serangan Israel itu terjadi pada 23 November, melancarkan serangan udara terhadap sebuah bangunan perumahan di pinggiran selatan Beirut yang mengakibatkan gugurnya Kepala Staf Hizbullah Haitham Ali Al-Tabatabai dan 4 rekannya. Lantas Naim Qasim tegas menyatakan bahwa aksi pembunuhan terhadap Al-Tabatabai adalah tindakan agresi yang terang-terangan dan kejahatan keji. Menekankan bahwa Hizbullah berhak untuk merespons dan akan menentukan waktunya sesuai pilihannya sendiri. Berbicara dalam upacara mengenang pemimpin yang gugur dan 4 rekannya, Naim Qasim menegaskan bahwa pembunuhan itu gagal mencapai tujuan. Ia pun menilai serangan tersebut hanya bertujuan melemahkan moral dan menimbulkan kebingungan, namun tekad mereka tidak berubah. Seraya menekankan bahwa pihaknya akan terus menempuh jalan yang sama, membalaskan kemartiran anggota Hizbullah. وجريمة موصوفة من حقنا الرد سنحدد التوقيت لذلك. Rekaman video dan saksi mata ungkap aksi pengepungan dan penembakan mati di sebuah rumah di tepi barat. 2 pria yang tidak bersenjata dan telah mengangkat kedua tangannya pun tetap dieksekusi di tempat. Mengutip Tribun News pada 29 November, kabar itu diungkap oleh para saksi mata dan jurnalis di Jenin. Mereka melaporkan bahwa kedua pria itu sudah mengangkat baju untuk menunjukkan bahwa mereka tak bersenjata sebelum diperintahkan kembali ke dalam gedung. Sementara Nur Odeh dari Al Jazeera yang melaporkan dari Ramallah mengatakan bahwa keduanya justru kemudian ditembak mati dan dieksekusi secara langsung. Perlu diketahui saja, aksi tembak mati di tempat itu terjadi pada Kamis 27 November 2025 di kota Jenin, tepi barat. Lantas dengan bukti video dan laporan saksi mata, insiden tersebut segera menuai kecaman internasional. Adapun Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi korban tewas tersebut sebagai Al-Muntasir Billah Abdullah 26 tahun dan Yosef Asasa 37 tahun. Amerika Serikat dinilai telah mendorong penempatan tentara bayaran. Diduga mereka siap masuk dan menempati sekira 12 hingga 15 zona bantuan kemanusiaan Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 29 November, hal itu diungkap menurut situs web berita Dropsite. Sebagai informasi awal, perusahaan tentara bayaran Amerika Serikat itu adalah UG Solutions. Lebih tepatnya dijelaskan bahwa seorang mantan perwira yang melamar ke UG Solutions mengaku diberitahu bulan lalu bahwa perusahaan tersebut merencanakan pembukaan 12 hingga 15 lokasi di Gaza. UG Solutions dilaporkan sedang bersiap untuk kemungkinan pengerahan penjaga keamanan, terkhusus di beberapa lokasi distribusi bantuan yang akan didirikan di Gaza bulan depan. Perlu diketahui, penempatan tersebut akan berlangsung sekira 90 hari. Adapun gajinya sebesar $800 per hari untuk penjaga statis dan $1.000 per hari untuk tugas penjaga keliling. Ditambah $150 per diem mengacu pada pengurangan tunjangan perjalanan harian atau uang saku harian untuk perjalanan jangka panjang.
Protes besar-besaran akan digelar di 13 kota oleh Global Movement to Gaza. Mereka menyerukan kecaman atas keterlibatan Uni Eropa dan Barat dalam genosida Israel di Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 29 November, protes terkoordinasi itu dijadwalkan dilakukan pada 29 November 2025 waktu setempat. Terkhusus dilakukan untuk memperingati Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina. Protes dilangsungkan di 13 kota besar, termasuk di Berlin, Roma, Paris, Barcelona, Madrid, Oslo, Wina, Warsawa, Luxembourg, Cape Town, Washington DC, Mexico City, dan Sao Paulo. Adapun demonstrasi itu nantinya bertujuan untuk mengecam dukungan Barat terhadap genosida Israel, di mana kini telah memasuki tahun ketiga. Juga dirancang untuk mengungkap keterlibatan pemerintah Eropa dan Amerika Utara dalam perang Israel di Gaza. Gerakan ini pun juga lontarkan tuduhan atas negara-negara itu memfasilitasi genosida melalui ekspor senjata, dukungan politik hingga ikatan ekonomi. Penyeludupan senjata dari Yordania ke Israel digagalkan. Tentara IDF menangkap satu tersangka dengan barang bukti 2 pistol. Mengutip The Times of Israel pada 29 November, militer memberikan pernyataan itu pada 28 November waktu setempat. Dalam pernyataan, IDF menjelaskan bahwa operasi keamanan dilakukan di sektor utara Lembah Jordan, di mana unit dari Batalion Lions of the Jordan bersama aparat kepolisian berhasil menyita 2 pistol yang hendak diselundupkan melewati perbatasan. Hasilnya, seorang tersangka ditangkap di lokasi. Baik senjata maupun tersangka kini berada dalam pengawasan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Lebih dari itu, IDF mengatakan bahwa rute tersebut telah menjadi jalur favorit bagi upaya penyelundupan senjata ke dalam Israel ataupun ke wilayah tepi barat. Sehingga pengawasan di wilayah tersebut telah diperketat selama beberapa waktu terakhir. Adapun operasi itu menunjukkan bahwa tantangan keamanan perbatasan antara Jordan dan Israel terus menghadirkan resiko tinggi. Terlebih dengan potensi senjata ringan yang masuk dapat dipakai dalam aksi kekerasan atau teror. Pihak militer Israel pun menyampaikan bahwa penegakan hukum seperti ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik melalui suplai senjata ilegal. Insiden ini juga digarisbawahi sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memutus jaringan penyelundupan lintas perbatasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.